Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya nih? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat-Nya lah kita bisa bertemu pada kegiatan pembelajaran hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi, materi pembelajaran kita hari ini yaitu Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah melakukan kegiatan pembelajaran di Google Sites, peserta didik diharapkan mampu menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. Nah, media yang akan Ibu gunakan yaitu Google Sites. Peserta didik diharapkan join ke aplikasi Google Sites yang akan Ibu kirim dan menyimak apa yang akan Ibu ajarkan. Setelah masuk ke Google Site, peserta didik menemukan tampilan seperti ini. Nah, di atas ada materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan ada materi pembelajaran, ada video pembelajaran yang Ibu tautkan, ada kuis yang Ibu buat dari Wordwall, dan ada tugas. Pertama-tama, Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini. Nah, di sini ada PPT yang Ibu tautkan. Silahkan dibuka. Nah, hari ini materi kita yaitu KD 3.2 tentang Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lanjut ke slide berikutnya yaitu pengertian demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang artinya pemerintahan. Dalam arti sederhana, demokrasi dapat diartikan dengan pemerintahan oleh rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Ke slide selanjutnya yaitu asas demokrasi. 1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Adanya jaminan terhadap rakyat untuk dapat berpartisipasi di dalam menentukan kebijakan negara dengan perlindungan hukum berupa perundang-undangan yang berlaku. Jadi, rakyat dapat ikut berperan sesuai status dan kompetensi masing-masing dengan batasan-batasan peraturan yang berlaku. 2. Pengakuan harkat dan martabat manusia. Jaminan hukum terhadap pelaksanaan hak asasi manusia juga terdapat di konstitusi yaitu pasal 27 sampai dengan 34 Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Lanjut ke prinsip demokrasi. Menurut Alamudi, sebagaimana dikutip oleh Sri Wurian dan Syaifullah, yang pertama, kedaulatan rakyat, dilanjutkan oleh pemerintahan berdasarkan persetujuan dari rakyat, yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional,
pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu periodisasi demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi parlementer dimulai dari 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlementer sebagai bagian fundamental di pemerintahan. 2. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Lanjut ke slide berikutnya. Lanjutannya yaitu 3. Demokrasi Pancasila era Orde Baru 1965 sampai 1998. Setelah peristiwa G30 SPKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Era Orde Baru ini juga dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. 4. Demokrasi Reformasi 1998 sampai sekarang. Berakhirnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi seperti adanya pemilu secara langsung, kebebasan pers, desentralisasi hak-hak dasar warga negara lebih terjamin, dan rekrutmen politik yang inklusif. Sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Kita kembali ke halaman depan. Nah, dan di sini ada video pembelajaran yang telah Ibu tautkan. Ada 2 ya, diharapkan peserta didik menonton untuk menambah materi. Nah, silahkan Selamat datang ditonton di ya. channel Perkiraan kelas 11, tepatnya bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pembahasan bab ini akan dibagi menjadi 2 bagian video. Bagian pertama membahas mengenai hakikat demokrasi, dan di bagian kedua nanti akan membahas mengenai dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman menerima kita adalah rakyat untuk kepentingan rakyat bersama. Merujuk pada teori siklus Polybius, sistem demokrasi merupakan akibat dari melencengnya sistem pemerintahan demi kesejahteraan rakyat. Nah, dan ini video satunya, harap ditonton juga. Klasifikasikan berdasarkan 3 hal berikut. Berdasarkan titik. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi itu dapat dibedakan lagi menjadi 3 bentuk. Ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau Setelah menonton video, Ibu akan adakan kuis yang telah Ibu buat dari Wordwall. Diharapkan peserta didik join ya. Kalau sudah join, bisa kita mulai. Nah, kita mulai ya kuisnya. Nomor 1, suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pernyataan tersebut merupakan pandangan demokrasi menurut B. Abraham Lincoln. Nomor 2, demokrasi bisa diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat. Jadi inti dari demokrasi adalah
D. Kedaulatan rakyat. Akan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar merupakan bunyi dari A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2. Nomor 4. Demokrasi yang diterapkan pada masa demokrasi periode tahun 1959 sampai 1965 adalah C. Demokrasi terpimpin. Lanjut ke nomor terakhir, perhatikan pernyataan berikut. 1. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presiden. 2. Kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan berdasarkan pernyataan di atas merupakan ciri sistem pemerintahan. B. Parlementer. Nah, selesai ya kuis kita. Nilainya nanti akan Ibu bagikan. Kita lanjut ke tugas. Di sini telah Ibu tautkan tugas. Mari kita buka. Nah, di sini tugasnya bisa dibaca ya. Ini untuk pengumpulan minggu depan. Nah, untuk pengumpulannya anak-anak buat jadi berbentuk file, nanti disubmit ya di Google Site-nya, nanti akan Ibu periksa. Bisa dibaca soalnya. Selesai sudah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, dan Ibu akhiri dengan pembacaan kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat pada kekuasaan tertinggi. Melalui demokrasi, rakyat memiliki kedudukan yang sama pada setiap keputusan atau kebijakan yang berkenaan langsung dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.